begitu konsepnya. Iya betul Yai. Jadi begini Yai, maksud saya begini, bagaimana kiat-kiat kita untuk menyadarkan mereka dengan cara yang apa ya, yang pakai logika dasar, yang nggak harus apa ya, terlalu, kita kan bukan ahli ilmu kitab kan. Jadi logika dasar itu yang perlu kita share ke masyarakat agar bisa mematahkan mukhibin ini, yang mereka juga toh korban doktrin, bukan diajari ilmu kan, mereka kan korban doktrin. Terkadang memang doktrin itu harus dilawan dengan hal-hal yang remeh-temeh tapi mengena, begitu loh maksud saya. Ya mungkin kita butuh kiat-kiatnya gitu ya. Ya seperti logika tadi itu masuk juga. Kang Ahmad Zen, terima kasih support gift-nya. Karena dia sudah kehabisan bahan. Begini teman-temannya, kami beri waktu 1 menit ya untuk bernarasi ya, biar jenengan bisa 2 menit tidak apa-apa, 3 menit tidak apa-apa, Kiai Anjas, silakan. Begini, ada apa dengan negeri ini? Ketika orang pribumi menyatakan bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat, langsung sikap tegas tuh dari MUI, langsung dikatakan sesat. Ya, kemudian ada dari bangsa Habaib, klan Habaib, yang menyatakan Ki Hasyim Asy'ari itu bukan ulama. Dihina-hina, Gus Dur pun menjadi korban penghinaan, buta mata, buta hati. Kemana NU? Yang menghina kiai-kiai pribumi, ulama-ulama Nusantara yang katanya adalah satu telapak kaki Habib yang bodoh, jahil, maksiat, zina lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang bersorban. Dihina, direndahkan. Kemana matanya? Kemana kupingnya? Ketika Rasulullah buta mata, buta hati. Ketika Rasulullah dihinakan padahal cuma sekali mi'raj seumur hidup, pakai hamil ngidam bisa 70 kali mi'raj. Ada apa? Ada apa dengan negeri ini? Kemudian ketika dari klan Habaib menyatakan bahwa mi'raj 70 kali. Ya, kemudian tai menjadi emas. Tidak sikap, tidak tegas MUI. Wakil ketua MUI siapa sih? Kemana MUI ini? Coba di browsing. Siapa wakil ketua MUI? Ya mungkin kemana? Sebentar Bang Artayasa, sebentar Bang Artayasa ditahan. Monggo dilanjut. Kemana MUI? Katanya di Indonesia harus dibentuk keadilan. Keadilannya yang di mana? Apa betul kita serahkan kepada Balawi hancur negeri ini? Kiai Anjas. Ya. MUI sekarang masih sibuk ngurusin sertifikasi halal produk-produk dari perusahaan. Duitnya banyak itu. Lanjut Kiai. Ya, kemudian yang anehnya lagi, Ketua PBNU membela Habaib. Kemana ini? Mau dibawa kemana? Saya ingat perkataannya Ki As'ad, yang kiai sepuh. Beliau menyatakan kalau ada struktur dari NU yang tidak benar, jangan diikutin. Kok nggak tegas ngadepi kayak begini? Ini bukan sudah ranah kecamatan, kabupaten, bukan. Ini ranah nasional loh ini. Ini kalau tidak ada ketegasan gimana ini? Kita suarakan, saya suarakan ya. Ini di Komal boleh direkam. Saya berani berdebat sama ketua PBNU tentang nasab.
Saya berani. Masalahnya Kalau ketua dia PBNU memang dia berani itu, nggak sama jenengan? kalau memang dia itu mendukung Mbak Alawi. Kalau dia tidak siap menjadi ketua PBNU, berhenti sudah. Gantinya banyak kok. Begitu teman-teman. Kita suarakan, kita berikan edukasi bangsa ini cerdas. Jangan mau diperbudak terus. Kita ini menikmati kemerdekaan. Toh yang berperang itu, yang berjihad itu bukan dari nenek moyang dia kok. Nenek moyang kita yang dipertaruhkan nyawanya ke negeri ini. Masa kita mau diperbudak? Seperti itu teman-teman ya. Standby. Terima kasih narasinya Kiai. Terima kasih, Ini Kiai. saya Terima sapa kasih. dulu yang baru naik, ada Bang Nasionalis, ini saudaraku, abangku yang luar biasa. Sehat selalu abangku, Bang Nasionalis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ingin saudaraku, abangku. menyampaikan beberapa poin yang mungkin tidak mengandung unsur nasab ya. Poin yang pertama begini Gus, izin ya Gus ya. Tidak Silakan, bermaksud silakan. mendominasi. Silakan, enggak apa-apa Bang Nasionalis. Silakan. Tadi itu bahkan kemarin saya mengalami beberapa kali ada narasi-narasi yang memang kurang begitu berkenan mungkin di kuping saya dari mereka. Bahkan tadi pun saya mendengar, ditambah tadi ketika saya lagi di room siapa ada yang langsung naik dan menyampaikan juga perihal hal yang sama yang akhirnya dibahas bersama-sama. Halo Bang Jerman. Hal yang sama yang... Nah, kalimatnya, narasinya semacam tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan luar biasa, mereka menganggap diri mereka ini ras terkuat di bumi mungkin. Tapi poin-poinnya gini, kita berbicara mata rantai yang kemarin belum saya sempat bahas. Untuk memutus mata rantai itu dengan cara pertama, sudah tidak lagi mengundang para habaib baik dari urusan keagamaan, sholawatan, pengajian dan lain sebagainya, apalagi urusan kenegaraan. Mohon untuk tidak mengundang dan menyampaikan kepada sanak saudara, sahabat, kerabat dan juga tetangga yang ada di sekitar. Karena itu akan menjadi memperkuat keadaan di mana apabila memang terjadi penyerangan atau persekusi, wilayah kita udah sangat siap. Tapi kebanyakan orang tuh nggak siap ya karena dia terlalu fokus di TikTok sampai akhirnya dia lupa menyampaikan kepada orang-orang sekitar. Begitu kejadian tidak ada yang menolong. Nah, ini kan yang dikhawatirkan. Poin yang kedua, memutus mata rantai. Apalagi sudah ada tantangan. Ini saya hanya tinggal menunggu A1 saja sih sebetulnya. Kemarin udah saya DM-an, mungkin buat yang lewat-lewat di VT saya itu saya jadikan VT. Karena memang saya ini tidak main-main dalam urusan ini gitu, karena memang udah sangat muak saya melihat orang-orang di negeri kita diinjak-injak, bahkan direndahkan, dicaci maki dan juga dihinakan. Kiai, ulama, ustadz, apalagi pemimpin negara. Padahal kita ini sebagai orang Jawa kurang apa ya? Memuliakan mereka, mengidam-idamkan mereka, apa yang mereka mau kita kasih, bahkan sampai istri Mukibin pun nggak segan-segan untuk diserahkan demi alih-alih syafaat katanya. Ini udah suatu pembodohan. Nah, untuk memutus mata rantai yang kedua ini ya dengan cara harus terjun di lapangan. Tapi balik lagi saya menunggu instruksi dari semua. Karena memang saya pun tidak akan bergerak tanpa adanya instruksi dari para kiai, ulama, Gus dan semua yang ada di sini yang orang-orang luar biasa yang saya lihat. Oke, kita berbicara tentang kemunduran zaman. Mereka naik pesawat aja udah kayak orang aneh ya. Bahkan pesawat bisa mundur segala macam lah cerita yang dibuat oleh mereka. Mereka datang dengan posisi lebih dari orang kampungan yang ada di Indonesia. Mohon maaf izin ya, tidak apa-apa kalau ini menghina. Dan saya sudah siap tanggung resiko kalau memang mereka ada nyali menemui saya.
Singkat ceritanya, mereka datang dengan tercengang melihat Indonesia yang sangat kaya, melihat Indonesia yang sangat beragam, melihat Indonesia yang ya mungkin bisa dibilang wanitanya cantik-cantik, ayu-ayu. Nah, dengan modernisasi yang cukup lumayan karena Indonesia udah dibilang negara berapa langkah lebih maju dibanding kota yang mereka gaung-gaungkan itu. Saya malas nyebut namanya, mungkin kalian sudah tahu. Singkat cerita, mereka datang sebagai orang bodoh lalu membodohi kita yang ada di sini gitu loh. Kita sudah mempercayai itu, tapi karena memang mereka itu sudah tabiatnya orang bodoh, ketika mereka disadarkan atau diingatkan, bukannya menerima atau mengakui kesalahan, malah mencak-mencak, marah-marah, ancaman, bahkan tidak sedikit orang yang sekarang menjadi korban persekusi. Nah, pertanyaannya ini mau sampai kapan kita seperti ini? Karena mungkin nggak cuma saya, banyak orang juga yang sekarang sudah satu jalan dengan saya, satu frekuensi dengan saya, menunggu instruksi untuk turun ke jalan. Mungkin dalam waktu dekat, saya mohon izin, saya sudah daftarkan diri saya beserta beberapa ekor klan mereka. Saya udah ready ya. Saya sudah daftarkan di salah satu platform yang mungkin sekarang lagi cukup lumayan besar. Ini saya bisa angkat di media nasional juga kebetulan. Apabila jadi naik ring dengan mereka, satu, apabila memang saya dalam keadaan kalah, saya sudah sportif. Anggaplah saya ini menebus kesalahan saya selama saya hidup dan saya mengabdikan diri saya kepada negara dan juga agama. Meskipun ini akan konyol memang ceritanya. Tapi apabila saya menang, poin pentingnya saya bisa pecahin kepala mereka itu di atas ring. Begitu. Untuk membungkam semuanya dan saya bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa inilah yang terjadi di negeri kita tanpa kalian sadari. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf apabila sedikit berapi-api karena memang apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka narasikan itu sangat di luar batas kesabaran gitu loh. Mohon maaf ya Gus ya. Merdeka, Bang Nasionalis, tetap semangat. Mantap, Harus itu. Karena kalau bukan kita sekarang anggaplah gini lah, Gus. Seandainya usia kita pukul rata aja lah, 30 tahun anggap. Sedangkan rata-rata manusia bertahan hidup di Indonesia itu anggap saja kita pukul rata lagi di 60 tahun, Gus. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi kalau misalkan masalah ini dibiarkan? 30 tahun ke depan, ini akan jadi apa negeri kita? Udah waktunya dan udah saatnya juga kita sekarang selain bersuara juga kita harus ada pergerakan. Akan jadi budak di negeri sendiri. Nah, Akan jadi itu. jongos di negeri sendiri. Iya. Oke, silahkan, saya sudah menyampaikan unek-unek dan kekesalan saya. Tinggal mungkin yang lain, silahkan atau barangkali ada yang menanggapi. Ya, mungkin saya Terima menanggapi. kasih. Baik. Saya juga Bang Nasionalis. teman terakhir saya sebelum saya Sebentar ya. Saya nanggapi Nasionalis. Nggak usah ditanggapi, mereka cuman menang bacot saja. Aman. Kang Jerman itu sudah kayak begitu, ditantang sekali sama Kang Jerman takut. Omong tok itu sudah. Tolong sebutkan siapa yang berjuang yang mati dalam medan peperangan pada tahun 45. Sebutkan satu saja Habib. Ada nggak? Itu sudah modal mereka. Dia sembunyi di rok wanita. Sudah tidak usah ditanggapi itu. Buset, ngeri juga ya. Jadi begini, saya juga menanggapi sedikit. Mungkin agak berbeda dengan masa nasionalis tadi ya. Ini kan lebih ke arah fisik.
Jadi kalau saya memang perlu follow up pergerakan pasca perdebatan ini biar kita nggak jalan di tempat. Harus Kalau wajib. kalau versi saya jadi begini, ini kan perdebatan ilmu kan selesai. Kita sebagai umat Saya tidak yang waras, menerima perdebatan satu barisan ya. Lanjut Kang ya Artayasa. betul. Jadi kita sebagai orang yang waras, kalau memperhatikan polemik ini, perdebatan polemik ini, diskusinya, itu kan kita bisa menarik kesimpulan itu debat ilmu lawan doktrin kan begitu. Kalau kita orang beragama harus percaya ilmu. Saya kira polemik ini akan selesai itu dengan ilmu. Bagaimana itu akan bisa selesai? Kita harus bijaksana menyikapinya. Kita ini warga negara, kita punya negara yang menaungi dan negara juga ada fasilitas untuk menaungi masalah keagamaan. Saya pikir kita mendorong gagasan kita itu ke sana. Formalitas itu Kang Artayasa. Formalitas itu. Dalam hal ini teknisnya itu kita dorong sertifikasi ulama. Saya kira itu yang penting. Kenapa? Nanti kalau ada sertifikasi ulama, ini orang-orang yang bisa dapat panggung untuk mendakwah itu orang-orang yang sudah distandarisasi, dalam artian harus memenuhi standar ulama. Contoh, orang-orang yang kalau dikatakan ulama itu harus mempunyai beberapa karangan kitab atau apalah yang ada standarnya begitu. Jadi enggak. Dan saya meyakini ketika orang yang dapat panggung di konteks agama ini benar-benar ulama, ini umat pasti akan berilmu semua, cerdas Kita semua. dengan ilmu, tapi bagaimana di sisi sana apakah menggunakan ilmu? Kita bisa melihat realitanya. Lah ya makanya nanti kalau orang yang dapat panggung di negara ini orang-orang yang berilmu, ini muhibbin akan habis dengan sendirinya, begitu loh maksud saya. Jadi saya pikir sangat penting mendorong sertifikasi ulama di Kementerian Agama yang sekarang ini. Saya kira itu. Nah, mungkin bisa Oke, izin ada menanggapi, mumpung masih hangat, izin menanggapi Bang Artayasa. Berarti itu tandanya Anda memaafkan dan masih menerima babi lawi itu ada di negeri kita ini, begitu? Tidak, saya nggak memahami. Kalau itu sudah masuk unsur pidana seperti pemalsuan, penipuan, ya harus ditindak. Tapi ini masalah muhibbin, masalah pengikutnya itu warga kita juga gitu loh. Jadi untuk menyadarkan mereka, saya kan dari tadi membahas bagaimana kita ini cara menyadarkan para muhibbin. Ya solusinya kalau menurut saya itu kita dorong orang-orang yang benar-benar berilmu itu yang dapat panggung. Kalau Dalam sudah polemik ini taklid kan kita buta bisa itu melihat. tidak bisa, Bang Artayasa. Betul. Jadi begini, kita ini setelah polemik ini kita kan terbuka semua kan pemikirannya kan, melihat perdebatan di sosial media. Ternyata banyak sekali ustadz-ustadz Nusantara yang sangat ahli baca kitab. Nah, fenomena yang terjadi sebelum ada polemik ini, bahkan mungkin mulai zamannya SBY atau apa, itu kan banyak ulama-ulama yang viral hanya modal pandai bicara di panggung, ternyata baca kitab nol, kan begitu. Mereka hanya ahli dalam manajemen komunikasi, akhirnya pandai merayu, pandai banyak jamaah, terus bikin pondok pesantren, kan nggak bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya itu kan. Akhirnya hasilnya apa? Ya pengikutnya ya seperti itu. Nah kalau ada sertifikasi ulama, ini nanti saya pikir ya ustadz-ustadz Nusantara ini lolos semua lah. Gitu loh. Nah, itu nanti akan lebih mudah generasi kita itu tercerahkan begitu. Maksud saya begitu. Jadi kalau untuk masalah tindakan yang sudah menyalahi aturan, apalagi sampai masuk ranah pidana, ya otomatis ya harus ditindak. Yang menindak pun harus yang berwenang kan begitu. Nah, saya kira itu. Apakah kejadian seperti siapa itu yang tukang rujak atau siapa itu? Itu apakah ada tindakan sekarang, Kang Artayasa? Kan saja bagus. Siapa itu yang di Jakarta yang dari Aceh, Bang Jerman? Lukman. Oh iya, yang di Lukman. Ya, apakah sudah ada tindakan? Saya tanya ke Kang Artayasa.
kayaknya belum itu. Nah, itulah pentingnya orang-orang yang bergerak di dalam lini masing-masing, Kang Kartayasa. Betul. Ada yang bergerak di bidang keilmuan, ada yang bergerak di bidang bergerak di depan, ada yang bergerak di belakang, ada yang bergerak di kanan, di kiri. Ini semuanya kita bagi tugas. Ya. Kita bagi job desk gitu. Artinya begitu. Kalau untuk yang alim seperti Kiai Anjas atau Syarif Sultan ini di bidang keilmuan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau kita tidak paham ilmu nasab, ya kita berjuang sesuai dengan nasionalisme. Kita berjuang dengan yang sudah diajarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air, bangsa dan negara ini. Ini kalau kaum abangan sudah turun dan mereka sudah kelewat batas, bagaimana coba? Mereka itu tidak berpikir sampai ke sana. Sedikit saja disenggol, misalkan contoh, ya kan? Mereka mengatasnamakan agama, merusak merusak warung ketika Ramadan. Iya. Kan ini bukan bagian Pancasila dan UUD. Sejak kapan ada seperti itu di negeri ini? Kita itu berbineka tunggal ika, berpancasila dan berundang-undang dasar 1945. Kita bergerak di lini masing-masing. Kalaupun ada ada kekuatan tangan dengan kekuatan tangannya, dengan kekuasaannya, kemudian ada yang dengan mencerahkan, mencerdaskan sekeliling sekitar, ada yang pressing, seperti mereka pressing, begitu kan? Inilah kita semuanya harus bergerak. Ya, harus di sudut, di lini masing-masing. Ini pentingnya. Tidak ada perbedaan. Kita semuanya satu tujuan. Hanya tugas kita, ya, apa yang kita bisa, ya, itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Baik Gus, izin memotong teman. Silakan. Ini saya masih penasaran dengan akun yang ini baru naik. Halo Mbak. Oh iya, gini Bang Nasionalis, ya kan? Saya Sebentar, mohon izin Bang ke Jerman host. dulu, Bang Nasionalis, silakan, Bang Jerman. Ya. Tenang, sebut saja Bunga, akunnya dengan lingkaran putih di dalamnya biru. Sebut saja namanya Bunga. Nanti akan memberikan kesaksian dia sebagai korban. Ya, silakan Bang Jerman dulu. Ya, untuk menanggapi tadi polemik tadi, nggak cukup dengan sertifikasi ulama karena di situ masih ada permainan dan nggak efektif untuk menjerahkan. Istilahnya ini untuk suatu kejahatan. Ini kalau kejahatan seksual itu kayak undang-undang kebiri. Dalam arti Pahlawi ini harus dikebiri dengan undang-undang. Itu lebih efektif itu untuk menekan laju sepak terjang mereka yang kita amati bisa menghancurkan Islam dari dalam, bisa menghancurkan NKRI sebagaimana telah terjadi di Spanyol. Ulama-ulama kita Islam di Spanyol, Andalusia itu pada diam. Kebenaran ditutupi. Akhirnya apa? Tinggal sejarah bahwa Islam hilang di Spanyol itu. Ini suatu pelajaran buat bangsa Indonesia sebenarnya. Enggak, maksudnya dikebiri itu gimana? Gebiri itu gimana sih? Diterbitkan suatu aturan yang bisa menjerat yang mengaku dzurriyyah Nabi. Itu harus ada pembuktian. Oh iya, betul. Ya, betul. Bukan sekedar sertifikasi ulama. Kalau sertifikasi ulama yang menerbitkan MUI
Yang kedua, harus di Indonesia itu saya harapkan ada lembaga Naqobatul Ashraf. Gitu loh. Naqobatul Ashraf itu yang mana dia mencatat sebagai keturunan Rasulullah ya dari beberapa ulama internasional. Indonesia harus punya. Jadi ketika ada itu maka tidak ada lagi pengakuan-pengakuan. Begitu Kang Jerman. Betul, betul Kiai Anjas. Sepakat. Silakan host untuk ke Mbak Bunga ini. Baik, ini ada kesaksian dari seorang, sebut saja namanya adalah Bunga. Dan ini celengan Semar perempuan itulah mereka. Apa yang mau disampaikan jangan kemana-mana, tap-tap layar, lempar koin ke Komal untuk penguatan room dan agar live kita didengar oleh Mukibul yang belum tersadarkan sehingga bisa kita cerahkan bersama. Silahkan Bunga. Monggo. Boleh saya awali dengan pertanyaan aja biar nggak kaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Jerman, biar bercerita dulu. Iya, saya adalah korban ADRT dari Oknum Habib. Boleh Bang Jerman bertanya aja nanti saya yang jawab. Ya. Kira-kira semenjak kapan Mbak Bunga ini kenal Habib dengan cerita bagaimana perkenalan awal mulanya itu Mbak Bunga? Kalau boleh cerita. Iya, saya kenal dia sudah 4 tahun. Awalnya saya juga korban. Dia mengaku ke saya itu bujang, Pak Jerman. Iya, lewat Sampai terjadi pernikahan itu, awalnya dia tuh nggak ada niatan buat nikahin saya. Dia cuma manfaatin saya. Tapi karena dia malu sama kiai-kiai situ, akhirnya saya dinikahin. Setelah terjadi pernikahan, Senin saya akad, Kamis saya sudah diseret dari rumah panggung itu, dari bawah ke atas. Terus bulan Februari saya mendapat kekerasan lagi, karena dia ketahuan bohong. Terus terjadi percekcokan, saya dijambak, diludahin, dipukul kepala belakang sini sampai jepit rambut saya hancur. Dipukul, ditampar berkali-kali sampai mulut saya bengkak berdarah, ditindih dia, terus terakhir saya dicekik. Gak cuma itu, bulan Maret saya juga mendapatkan kekerasan lagi. Tangan saya dipukul berkali-kali sampai tembus ke tulang. Terus saya itu kabur itu pertengahan puasa. Setelah Lebaran saya berpikir, masa baru nikah mau gagal lagi gitu. Saya yang kesana minta maaf. Tapi setelah saya kasih kesempatan 1 bulan, setelah 1 bulan itu dia nggak punya uang, saya disiram air dan sampai sekarang saya nggak pernah balik lagi ke sana. Ini baru pisah rumah, belum bercerai Pak Yai. baik. Boleh bertanya lebih lanjut lagi Mbak Bunga ya? Iya. Kronologi prosesnya, ceritanya, perkenalan pernikahan itu bagaimana? Berapa lama menjalin perkenalan ini sampai terjadinya pernikahan? 4 tahun Pak Yai. Enggak, mulai awal berkenalan itu apa langsung menikah? Gimana proses menikahnya? Belum Pak Yai. Iya, 4 tahun itu dia cuma manfaatin saya. Waktu awal itu bukan cuma saya korbannya, banyak wanita yang ditipu, salah satunya itu saya. Jadi istilahnya panjenengan digauli itu berapa tahun, setelah itu baru dinikah? Dia dari awal kenal ini sampai ke pernikahan ini. Berapa tahun itu? Pernikahan ini 4 tahun. Baru kenal langsung dinikahin.
belum dinikahin. Eh, Tapi apa dia itu? ngaku Apa ada ngaku istilah ke ini? ngaku ke Ada istilah orang-orang. nikah mut'ah. Iya, itu pernah sih jabat tangan itu dia cerita ke orang-orang kalau saya sudah nikah siri sama dia. Maksudnya buat nutupin aib ini loh. Padahal berarti pernikahan sebelumnya mut'ah. belum nikah siri ya, padahal kan. Belum, Gus. Iya, iya. Jadi hubungannya itu tanpa nikah siri, tanpa nikah KUA, tapi sudah melakukan hubungan suami istri, begitu ya, Mbak Bunga? Iya. Nah, waktu diajak itu apa Mbak Bunga nggak menolak ataupun ada statement dari si oknum ini, oknum Habib ini